Halo semuanya, saya Fatima. Halo, saya Wardah. We are May. Wardah. Hari ini kita mau belajar tentang dua sumur. Dua sumur. Waduh. Terdengar capek. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang EPW atau energi potensial sumur. Benar, Kak Bersama Fatima. deret-deretnya. Hari ini kita mau memprediksi sifat-sifat dari material kimia, termasuk metal, polimer dan sebagainya, dengan menggunakan sumur-sumur energi potensial. Wow, terdengar menarik ya. Kayaknya materi hari ini akan sangat bermanfaat juga ya, semoga. Tapi sebelum itu bantu menggali ya. Waduh, capek. Jangan. Let's go. Nah, pertama kita gambar dulu sumurnya. Nah, masih ingat nggak ini apa? X kan? X dalam nanometer. Kemudian ini energi. Ya. Jadi kita gambarkan. Wow, sangat dalam. Ya. Kemudian yang kedua kita gambar sumur lain yang lebih dangkal. Yang lebih dangkal ya, Iya, sumurnya. Fatima. Ini juga X sama satuannya. Ini E. Kemudian Sumur yang dangkal. Oke. Ada dua sumur ya. Kita punya dua sumur. Nah, dari dua sumur ini kamu bisa membedakan ya, satu lebih dalam, satu dangkal. Kalau untuk mempermudah mungkin kita bisa sebut ini yang sumur pertama, sumur A, ini sumur B ya, biar memudahkan. Nah, ketika kita lihat di sini, kita membandingkan kedua yang di kanan dan kiri, kita punya misalkan energi potensial well, kedalaman atau depth bahasa Inggrisnya, makin meningkat. Apa yang terjadi? Dia Ini nggak terlalu kelihatan ya. iya. Kita jelas kah? Jadi Masih kurang jelas ya. Kita masukin ke sini aja. Kalau energi potensial well kedalamannya itu meningkat, apa yang akan terjadi? maka si sumurnya juga akan semakin dalam. Betul. PPW-nya akan semakin naik. Betul. Nah, misalkan kita lihat nih. Di sini kita membahas dari segi slope-nya dulu deh. Slope, kalau kita ambil slope di sini sama slope yang di sini, kira-kira mana yang lebih miring, mana yang kecuramannya rendah, mana yang tinggi? Yang lebih miring, yang lebih curam, yang A, Kak Fatima. Yang A, betul. Maka di sini kita bisa bilang penurunan slope mana yang paling tinggi? Yang A. Berarti semakin besar. Ya, makin besar ya. Oh, Jadi dengan kedalamannya naik, maka slope-nya juga semakin besar. semakin besar. Titik-titik kecuramannya maksudnya. Betul. Nah, terus kalau kita lihat, kita ngomongin simetri. Kalau butuh simetri, kita pakai garis bantu nih. Kira-kira dari dua ini yang mempunyai simetri, yang lebih simetris, lebih tinggi yang simetrinya. A. Yang A. Kedua berarti sisinya sama. Semakin naik PW-nya, simetrinya juga semakin naik. Semakin naik simetrinya. Semakin bagus ya. Semakin mirip ya, Mirip. kanan dan kirinya itu. Bagaimana dengan elastik modulusnya? Elastik modulus atau bahasa lainnya Young's modulusnya. Young's modulus yang tadi kita bahas ya. Pertemuan sebelumnya kita bahas. Betul. Kira-kira bagaimana, Wardah? Kalau elastik modulusnya berarti kayak semakin naik juga ya, Kak. Semakin naik juga.
Betul, semakin naik. Tapi ini mungkin teman-teman di rumah masih bingung kenapa bisa semakin naik gitu. Gimana tuh Kak? Mari kita mudahkan dengan cara kasih deskripsi. Kan kita tahu ya di sini tuh titik Paling rendahnya. paling rendahnya ya. Nah, kalau misalkan kita ambil satu titik nih, ambil satu titik di sinilah. Karena titik ini negatif ya, Iya, negatif 100. Maka titik di sebelah sini ya positif. positif dong ya, positif 100. Kalau kita ambil garis kurva bantu di bawahnya, kita bisa permisalkan ini tuh titik nolnya. Kalau kita buat di sini titik plus 100, maka di sini kita buat titik minus 100. Coba kita connect. Oh iya. Nah, ada kemiringan di sini kan ya? Ada kemiringan. Nah, kalau yang ini misalkan kita buat satu titik di sini. Min 10 misalkan. Yang di sini ya. Minus Plus 10. 10. Kalau kita buat kurva seperti ini. Ini kan titik 0. Iya. Terus plus 10-nya taruh di sini ya. Sini plus 10, minus 10-nya di sini. Coba kita connect. Ini plus 10, ini minus 10. Kita connect kan. Slope-nya kan di sini ya. Iya. Kira-kira slope-nya mana yang lebih miring? Lebih besar? Miring yang sebelah kiri. Sebelah kiri yang A ya. 100. Ini kan? Ini kan menggambarkan juga dia perbandingan yang tadi E terhadap perpindahannya itu. Yang mana sama dengan rumus dari elastic modulus. Apa tuh? Masih ingat nggak? E sama dengan D Turunan kedua dari energi per perpindahan. X. Ini perpindahan yang di perpindahannya di turunan kedua ya. Kan gini ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini menggambarkan elastic modulus. Dan maka dari itu dengan naiknya kedalaman EPW, maka elastic modulusnya juga Makin naik. makin naik. Ngerti. Ya, jadi dengan membandingkan secara langsung kita bisa tahu nih, kalau kedalaman EPW-nya naik, maka elastic modulus, simetri, penurunan slope juga semakin naik. Wah, sangat menarik ya Kak Fatima. Maksudnya visualisasinya juga bisa terbayangkan dengan bagus gitu. Hanya dengan membandingkan dua jenis kurva. Wah, ya benar. Nah, ini kalau di kimia ini penting banget. Kimia dan material science ya, tentang bonding. Ikatan. Bonding. Oh, Bonding itu materi strength pertama kita ya. Betul. Kemarin. Kalau bonding strength-nya kira-kira gimana? A Bonding sama B. strength Atau bahasa Indonesianya aja ya, namanya ikatannya ikatan ya. Kekuatan ikatannya. Kekuatan ikatan. Ikatan. Menurut saya ini akan tinggi juga Kak Fatima. Bondingnya. Akan tinggi juga. Ikatannya. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin Kak Fatima bisa dijelaskan. Saya tadi hanya menebak. Kalau semakin dekat-dekatan kan biasanya semakin kuat ya. Semakin kuat. Tapi itu kalau dari sisi kimia. Kalau dari sisi material science, mungkin Wardah bisa lihat lagi grafik tentang stress dan strain. Kan di zona elastis itu kita bisa gambarkan dua kurva seperti ini ya. Nah, kira-kira yang modulus yangnya tinggi yang mana? Yang ini kan? Dia punya modulus yang tinggi, sementara yang ini low kan? Betul. Nah, misal mereka harus mencapai titik strain di sini. Kalau kita tarik kan yang high, dia perlu lebih banyak stres kan di sini kan, daripada yang low. Jadi kekuatan ikatan itu akan sebanding dengan yang tadi. Elastic modulus naik juga kekuatan ikatan naik. Jadi tadi si slope-nya semakin curam juga ya. Iya, betul. Nah, ini kan kaitannya dengan yang tadi ya. Baik. Betul. Nah, yang berikutnya tentang
melting point atau bahasa Indonesianya titik leleh. Kira-kira titik leleh bagaimana Wardah hubungannya? Kalau titik leleh hubungannya, aduh gimana tuh Kak? Saya Yo, juga nggak ada gambaran. titik leleh sebenarnya kan ketika dua atau lebih molekul yang tadinya berikatan ini saling melepas ikatannya kan ya. Iya. Kemudian dia meleleh kan. Iya. Nah, konsep yang kemarin tentang chopstick, satu berikatan tiga, Oh. ya kan? Kalau kita ingat-ingat lagi, nih, ada yang ikatannya 3 kan, Dek? Jadi pasti Kira-kira- ikatannya akan lebih kuat. Nah, kira-kira untuk nge-break satu ikatan dengan ikatan yang triple, itu kan pasti butuh lebih banyak energi di ikatan 3 ikatan. Iya, ikatan 3 ini kan. Maka dengan naiknya kekuatan ikatan juga titik lelehnya Akan semakin tinggi. semakin naik. Saling nyambung kan ya? Iya, benar-benar. Berarti sebenarnya kalau tahu satu fenomena yang lain bisa digambarkan gitu. bisa saling dihubungkan. Bisa saling dihubungkan. Benar. Oh, mengerti. Menarik ya? Menarik banget. Ada Nah, beberapa sifat yang bisa digambarkan dengan membandingkan kedua grafik ini ya Kak. Betul. Nah, yang ini yang lebih menariknya lagi nih. Ini tentang thermal ekspansi. Thermal ekspansi. Atau ekspansi thermal ya, bahasa Indonesianya. Kira-kira yang mana yang lebih tinggi, War? Tentang ekspansi thermalnya, sepertinya apakah A lagi yang lebih tinggi Kak? Kenapa A? Kenapa B? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu ya? Nah, coba kita Sangat analisis jujur lagi ya. Untuk analisis ini mungkin kita harus coba membersihkan beberapa. Kita gambar ulang kali ya grafiknya biar lebih jelas. Oke. Ya. Nah, misalkan nih, ini kan thermal ekspansi kan berhubungan dengan panas ya. Kita misalkan mau mengukur hubungan ikatan dari dua atom, satu atom di sini, satu atom di sini, dengan misalkan memasukkan air. Kalau kita memasukkan air di sini kan berarti temperaturnya naik kan? Iya. Nah, apa yang terjadi kalau kita tambahkan air di titik ini? Bagaimana kalau kita tambahkan air di titik yang berikutnya? Ini kita representasikan dengan titik yang transparan ya di sini. Ini sebenarnya probability aja. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, dari sini kita kan nemuin titik tengahnya ya. Iya. Titik tengahnya. Kemudian kita tambahin air yang di sebelah sini. Jadi level airnya semakin ditambah. Iya. Kemudian kita lihat titik tengahnya di mana? Titik tengahnya di sini kan. Kemudian kita tambahin lagi air. Kan. Terus kita lihat titik tengahnya berada di tempat yang sama ya Kak? Hampir sama ya. Bagaimana kalau dengan grafik yang satunya lagi? Iya. Kita coba masukkan air seperti yang tadi di sebelah sana. Pemisalannya yang seperti tadi ya. Kita kasih yang transparan, bola-bola transparan di sini untuk memperlihatkan. Kita tambahkan air di sebelah sini. Kan berarti atomnya sebelah sini dan sebelah sini kan? Oke. Probabilitasnya. Terus titik tengahnya kita lihat ada di sini. Kalau kita tambahin air lagi, kan kita gambarin di sini sama di sini ya. Iya. Titik tengahnya sini. Jadi kalau kita coba tarik garisnya kan seperti ini kan. Iya. Akan lebih melengkung ya. Akan lebih melengkung kan daripada yang lebih dalam EPW-nya. Yang A kedalaman ya. Jadi kalau kita bandingkan A itu sulit untuk berubah, dia cenderung ada di posisi yang sama. Sedangkan B lebih gampang berubah atau lebih melengkung. Iya. Makanya
si ekspansinya itu lebih besar. Yang besar yang B. Mm-mm. Oh, berarti semakin dalam dia ekspansi termalnya akan semakin rendah. Iya, karena dia cenderung Ah, untuk di situ terus cenderung mempertahankan tetap. posisinya. Benar. Oh, Jadi ini sifat yang kebalikan. kebalikan. Jadi dia untuk ekspansi termal akan semakin rendah. Betul. Hmm, Menarik ya. menarik. Nah, berikutnya kita akan belajar juga tentang konsep ekspansi termal. Mau nggak sih kita punya suatu benda, dia mudah sekali berubah gitu. Volumenya mudah berubah dengan adanya suhu panas dan suhu tinggi, suhu rendah dan tinggi. Suka nggak dengan benda seperti itu? Itu berarti kondisinya cenderung tidak stabil ya? Iya, Kak? tidak Enggak, stabil. pastinya enggak dong. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat tersebut untuk mempengaruhi berbagai material ya. Kira-kira kalau dari A dan B, mana yang termasuk logam, mana yang termasuk bukan logam? Untuk logam harusnya dia punya state yang lebih stabil. Saya kayaknya akan pilih A. Iya, betul. Jadi yang A itu lebih mirip untuk yang Logam. metal, yang B lebih mirip untuk yang kira-kira apa? Polimer? Ya, lebih mirip yang untuk yang polimer. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal lain, sifat-sifatnya yang masih berkaitan ya, untuk contoh material yang sesungguhnya. Baik. Oke, sampai jumpa. Ya, kemarin kita udah belajar tentang EPW yang bisa dipakai untuk meramalkan sifat-sifat dari zat, termasuk peramal. metal dan polimer. Benar Kak Fatima. Jadi hari ini kita akan bahas apa nih Kak? Nah, kita juga akan membahas tentang sifat-sifat yang kita ramalkan kemarin, terutama tentang thermal expansion atau ekspansi thermal. Nah, ini zat-zat mana yang punya sifat superior untuk menahan ekspansi thermal ini. Baik. Hari ini kita akan belajar salah satu metal yang namanya invariable steel. Jadi kita akan lebih konsentrasi ke ekspansi termalnya itu ya Kak? Iya, betul. Invariable steel atau nama lainnya invariant steel. Invariant steel. Jadi nama ini dipakai untuk menggambarkan kondisi dia yang tidak punya variabel atau gimana Kak? Kondisi yang cenderung tetap tidak berubah itu jadi invariant. Nah, ini biasanya dipakai untuk menggambarkan benda-benda yang tidak gampang berubah dengan perubahan suhu panas atau suhu dingin secara signifikan. Benda-benda kayak gitu tuh biasanya akan dipakai atau akan diperlukan di kondisi seperti apa ya Kak? Kondisi-kondisi ekstrim tentu saja, tapi biasanya orang-orang yang memang menggemari seni dan luxury product, mereka juga bisa mempunyai benda-benda seperti itu. Baik. Masuk salah satunya dalam jam tangan mewah. Wah. Punya nggak Wardah jam tangan mewah? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kalau keluarga ada yang punya? Tidak juga. Tapi kedepannya in the future kamu mau punya nggak? Mungkin untuk investasi atau mau dicoba gitu loh bisa kalau ada uangnya ya. Oke. Nah, yuk kita bahas lagi invariable steel atau invariant steel. Seriously, oke. Betul. Nah, ini kalau secara deskripsi itu berarti sesuatu yang mempunyai sifat tidak mudah berubah, baik itu dengan kenaikan suhu yang signifikan atau penurunan suhu yang signifikan. Wow. Nah, sifatnya yaitu yang tadi ya, baik itu thermal ekspansi atau ekspansi termalnya itu cenderung tetap. Ekspansi thermal maupun sifat lain yaitu elastic modulusnya cenderung sama ya kondisinya. Jadi dia tidak mudah berubah. Jadi dia lebih ke stabil. Ya. Nah, ini ditemuinya di mana? Seperti yang tadi kita bahas, di jam-jam yang luxurious, yang mahal. Yang kalau kita ketemu tuh biasanya itu dipakai sama orang-orang yang sudah punya banyak usaha. Nih, dia pakai di elemen-elemen kecilnya ya. Kayak batu, kayak penggeraknya, kayak motor penggeraknya. Ini biasanya kita temui di kayak jam gitu.
Yang zaman dulu. Yang zaman dulu Kayak maupun zaman Rolex sekarang. gitu-gitu ya Kak? Kita nggak boleh sebut brand. Oh. Oke, kita nggak boleh. Ya, Oh, pokoknya kita sama-sama tahu aja ya jam-jam No. tangan yang luxury kayak no, gitu. no. Nah, Invar sendiri itu pertama kali ditemukannya kapan, Wardah? Aduh, kapan ya Kak? Kapan tuh Kak Fatimah? Tebak dulu dong. Semenjak Setelah Perang Dunia Kedua mungkin? tidak, sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Iya. Dunia Kedua. Jadi Invar itu pertama kalinya yang namanya generasi 1 Invar itu ditemukannya sekitar tahun 1920. Ya, dan ini penemunya itu orang yang berada di sekitaran tadi produsen jam-jam tangan itu di Swiss. Oleh Di Swiss, siapa? ya? Oleh Siapa yang namanya? Coba, Wardah. Namanya itu Charles Guillaume. No. Charles Guillaume. Charles Guillaume. Oh, Ya, ini pelafalan dalam Prancis atau Swiss. Ah, Ya, beliau orang Swiss. Nah, Invar ini kan ditemukan 1920. Komposisinya kira-kira apa aja? komposisi. Steel ya. Berarti ada apanya? Kalau steel itu Berarti ada Fe-nya, Fe. iya, steelnya. Kira-kira campurannya apa? Tergantung jenis steelnya sih Kak. Bisa yang Invar nih, kromium kira-kira. gitu. Nah, untuk yang ini campurannya itu nikel Nikel. sebanyak 36%. Wow, hampir setengahnya ya. Dan impurity yang lain seperti karbon masih bisa ditemukan di dalamnya, tapi nikelnya itu mencapai 36%. Nah, Invar ini tadi memiliki sifat yang tidak mudah untuk berubah. Jadi ekspansi termalnya sangat rendah. Kebayang gak sih kita pergi ke Sahara, terus jam kita tiba-tiba membesar. semakin cepat berjalannya, atau kita pergi ke kutub North Pole, South Pole, terus tiba-tiba jam tangannya berhenti, melambat, kan tidak sesuai dengan fungsinya ya. Maka dari itu kita menggunakan bahan-bahan seperti ini yang thermal ekspansinya rendah untuk kayak motor penggerak jam tangan. Ngerti. Ya. Berikutnya selain Invar ditemukan lagi nih yang lebih baik. Jadi ada historicalnya ya. Awalnya Invar, kemudian ditemukan lagi yang baru namanya Elinvar. Oh, jadi ini beda generasi ya, beda generasi. Kira-kira kalau Elinvar itu apa ya, Wardah? Waduh, Elinvar. Ada Invarnya tapi ada sesuatu di depannya. Elastik. Oh ya, you're right. So we talk about sangat impresif. Ekspansi termal sama elastik modulus kan. Gimana caranya ekspansi termalnya dibuat stabil mungkin, dan begitu juga elastik modulusnya gitu. Nah, generasi Elinvar ini menggabungkan antara elastik plus elastik modulus plus ekspansi termalnya stabil. Ya, elastik modulus plus Invarnya, sifat dasar Invarnya ya. Makanya disebut Elinvar. Nah, ini kalau kamu bisa prediksi komposisinya apa? Compositionnya? Fe pastinya. Ya, pastinya Fe. Dan apa ya? Nikel udah. Karbon, kromium. Ya, dia ditambahkan kromium kalau yang ini. Kromiumnya sekitar 12%. Wow. Ini lebih rendah ya. Kromium. Jadi dia tidak ada tambahan, tapi komponen dasarnya adalah Invar, berarti masih tetap ada nikelnya 36% Ni gitu ya. Karena dia Invar ditambah elastik modulus sifatnya gitu ya. Nah, selain dua ini kira-kira ada apa lagi? Apalagi tuh? Ada jenis yang lain? Sesuatu yang lain nggak? Belum sih Kak. Belum pernah ya? Belum. Sebenarnya ada kayak merek-merek dagang kayak Kovar dan lain-lain, itu ditambahin kobalt. Ada juga yang generasi berikutnya itu namanya platinite.
sesuai namanya, platinate ini dia ada campuran nikelnya. Nikelnya ini cukup besar, sekitar 46%, tapi mungkin kita sering nulisnya 40-50% nikel. Nah, ini namanya platinate. Baik. Jadi lebih tinggi ya Iya. dari variansi invarnya. Kalau kovar itu dia lebih ke arah merek dagang sih. Kalau ini ada campuran kobaltnya, dia plus kobalt. Jadi komposisinya Fe nikel utamanya, Fe nikel dicampur Kobalt. Oh, kayak gitu. Arti Menarik ya. Setelah Menarik, belajar menarik. ini, kita tahu kita kalau sudah belajar EPW ternyata bisa mengaplikasikannya untuk material-material yang ada di sekitar kita, Benar termasuk kan? material logam. Dan dalam hal ini, kenapa sesuatu harganya mahal? Karena memang sifatnya itu mahal. Iya, susah wah. didapat, stabil. Kayak orang kalau semakin stabil dia semakin tinggi punya wisdomnya gitu. wisdom, karisma dan sebagainya, semakin mahal kan. Kata-katanya semakin bermakna tinggi gitu ya. Gitu ya. Jadi memang ada hubungannya. Sebuah pelajaran. Menarik ya hubungan Menarik Kak antara Fatima, menarik. sifat-sifat yang kita turunkan dari EPW ini kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dipakai dalam aksesoris kita yang kebetulan belum punya ya saat ini. Mudah-mudahan di masa depan kita akan bisa bisa membeli ya. Tapi ilmunya sudah nyampe alhamdulillah. Iya, ilmunya sudah ada. Sudah didapatkan gitu ya. Betul. Oke, mungkin untuk kali ini materi terakhir kita di topik bonding. Dengan mempelajari bonding ini, bonding kita semakin kuat dan kedepannya kita ketemu lagi dengan topik bahasan yang lain. Yang lebih menarik pastinya. Ya, tunggu kami ya. See you.